Sang Hyang Sirah adalah sebagai suatu penggambaran awal mula induk peradaban manusia dari benua suci ini, yang ternyata suatu keniscayaan, bukan merupakan suatu kebetulan. Bahwa tempat ini ternyata masih terhubung dengan tempat suci yang ada di tempat lahirnya beliau Nabi Muhammad. Salah satu sudut yang arah ke negeri ini mungkin suatu saat akan terbuka, akan terkuak rahasia-rahasia yang ada. Bangun dengan mana lagi channel apa please? Kalian sinten niki, Mbak? Ya please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita tim Insan Merbabu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim Insan Merbabu mau mengungkap dari sisi gaib. Yang dimaksud Sahyang Sirah itu sebenarnya apa? Oleh sebab itu kita mau menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah membantu mendukung perkembangannya channel-channel kami. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah, beri berkali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Yamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya sedulur, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Monggo Pak dimulai proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dibersihkan energi negatif dan tidak bebas media. Saya mau dikaden lingkaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mau dibantu dibentengi tubuh mediator dari energi negatif, dibentengi dengan cahaya pelusnya yang jauh berlapis-lapis, tidak bisa ditembus atau sebelah makhluk. Roh jasad sukma beserta keluarga mediator terbentengi semuanya Allah. Hausallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan sebenarnya siapa Sahyang Sirah, yang sebenarnya yang bisa menjelaskan secara detail
tertarik. Sallallahu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bisa berkomunikasi dengan manusia baik dan benar Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini siapa ini? Saya bangsa Ruh. Dari mana panjenengan? Saya dari Jawa bagian antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya Aki Dharma. Panjenengan sesosok roh, kok bisa ada di sini? Saya dulu hidup di sana ribuan tahun yang lalu. Ada tugas apa? Mohon maaf, saya cek kebenarannya dulu ya Mbah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makhluk ini berbohong. Jika berbohong, tanya tepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbah. Mohon maaf jika tanggapan saya kurang sopan ataupun kurang berkenan dumateng panjenengan nggih. Iya. Kok panjenengan bisa seperti ini? Itu panjenengan itu sudah mengalami kesempurnaan di alam ruh atau masih gentayangan, Mbah? Alhamdulillah, kami sudah disempurnakan. Nah, kok bisa seperti ini tuh gimana sejarahnya itu? Panjenengan itu? Memang dulu saya hidup di zaman dahulu. Iya. Dengan ajaran yang diturunkan dari beliau Nabi Syed. Iya. Atau biasa orang zaman dulu nyebut Sang Yang Syed. Iya. Kami ditugaskan untuk membantu perjuangan di akhir zaman. Dengan cara apa panjenengan membantu? Menjadi pengikut Sang Yang Nurcahaya Ning Nirwana. Berarti panjenengan nanti berkumpul dengan golongan-golongan gaib ya? Iya, seperti golongan-golongan roh yang lain, juga bangsa-bangsa jin, juga bangsa-bangsa campuran seperti itu. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, saya suguhi hidangan, mau ndak panjenengan? Terima kasih. Mau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Allah. Monggo Mbah dinikmati hidangannya. Mohon maaf Mbah kalau saya itu tidak sopan kok mau ngasih hidangan malah menawarkan dulu, karena kan terkadang sosok gaib itu yo juga tidak mau Mbah kalau disuguhi hidangan. Terima kasih, ini suatu penghormatan yang sangat luar biasa. Gini Mbah, mohon maaf kalau saya mengganggu tugas panjenengan nggih. Iya. Saya mau bertanya Mbah, kok saya itu pernah dengar itu Sahyang Sirah, Sahyang Sirah itu sebenarnya itu siapa dan apa toh Mbah? Saya itu nggak paham. Iya, Gus, sebatas yang diizinkan. Nggih. Bahwasanya awal mula peradaban manusia Nggih. dimulai dari sini.
Yang dimaksud seperti itu adalah pusat dari tanah atau bisa dikatakan benua suci. Okay. Awal dari peradaban manusia Nabi Adam periode terakhir ini, yang mana dulunya bahwa tanah ini, benua ini, dari awal peradaban manusia, dimulainya kehidupan, diturunkannya manusia pertama, sehingga disebut benua suci. Yang awal dari nabi-nabi awal sampai ditutupnya para nabi terakhir di tanah Arab sana, yang disebut tanah suci, itu sebagai tanda penutup nabi akhir zaman, beliau Nabi Muhammad SAW. Berhubung perawalan kehidupan manusia diawali dari benua suci ini, jika bakal manusia yang menyebar di seluruh penjuru tanah di bumi ini, berawal dari pulau ini yang ada, yang mana titik pusatnya adalah di ujung kulon. Orang menyebut Sangyang Sirah itu adalah pusat pertama peradaban, yang di situ banyak peninggalan-peninggalan, sisa-sisa peradaban masa lalu, yang dulunya di situ terdapat gunung yang sangat besar, Gunung Sunda. Namun karena awal peradaban manusia yang saat itu punya peradaban sangat maju, manusia yang tinggi-tinggi diberi kecerdasan yang sangat luar biasa. Namun generasi pertama ini banyak yang melenceng, mengikuti hawa nafsu, terpengaruh godaan setan dan iblis, sehingga peradaban pertama ini dimusnahkan. Dengan gunung-gunung besar yang meletus, ada Gunung Toba Purba, ada Gunung Sunda Purba, ada juga Gunung Muria Purba, bahkan juga ada gunung besar di wilayah timur sana. Karena peradaban yang maju tersebut membuat manusia lalai, gunung-gunung besar meledak, menghancurkan bangsa manusia
yang diiringi dengan jatuhnya batu-batu meteorit dan juga banjir bandang dan gempa bumi. Berarti yang dimaksud Sanyang Sira itu berarti secara umum itu maknanya tempat toh, Mbah? Iya, Bukan kok itu dewa atau gimana, bukan? sebuah tempat yang suatu keniscayaan yang ternyata tempat tersebut jika diambil garis lurus tepat di sudut Ka'bah yang ada di Mekah sana, salah satu sudut yang menunjuk arah ke tempat tersebut sebagai pertanda bahwa peradaban manusia dimulai dari sini. Ditutup di masa kenabian beliau Nabi Muhammad dan kembali lagi ke peradaban mula. Di negeri ini yang kelak akan mengemban amanah kembalinya kemurnian ajaran tauhid yang disempurnakan oleh beliau Nabi Muhammad yang menyempurnakan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu dari awal mula kenabian beliau Nabi Sid, yang dari beliau inilah turunlah para nabi-nabi yang mula awalnya juga banyak dari negeri Nusantara ini. Namun kebanyakan yang wajib diketahui yang tertulis dalam kitab suci, 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui tersebut kebanyakan dari negeri Syam sana. Itu adalah salah satu bentuk pembelajaran umat manusia untuk menunjukkan jalan agar manusia tidak tersesat dari jalan Tuhan yang disempurnakan oleh beliau Nabi Muhammad dengan ilmu syariat hakikat, membenarkan tauhid, ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Namun perlu diingat dan diketahui bahwa nabi itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Sehingga mungkin bahasa dalam penyebutan berbeda dengan bahasa-bahasa yang tertulis di dalam kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Gini Mbah, saya mau bertanya, kok bisa muncul Sanyang Sira? Itu sebenarnya itu dulu-dulunya itu dari mana itu Mbah? Suatu tempat sebagai pusat peradaban benua suci yang di zaman saat itu setelah dihancurkannya peradaban yang dahulu, kemudian dimulai dengan peradaban yang baru, yang mana di situ diturunkan Nabi Sid
Itu berarti yang menjadi cikal bakal bangsa manusia di wilayah benua suci ini. yang memberi nama itu juga Nabi Set ya? Iya. Bahasa zaman dahulu memang berbeda. Itu hanyalah pelapatan penyebutan karena Nabi diturunkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Yang mana perubahan zaman ini ada periode-periode Purwanata, awal kehidupan manusia. Purwagama, awal diutusnya Nabi dan Rasul. Purwanagara, mulai dibentuknya pemerintahan sebuah kerajaan. Karena seiring bertambahnya penduduk bumi ini, maka dibentuklah sebuah kerajaan. Karena sebagai suatu bentuk pemerintahan yang mana harus punya kekuatan dalam membentuk suatu peradaban tersebut seiring dengan perkembangan manusia tersebut yang mulai menyebar. Ada kelanjutan peradaban tersebut, peradaban Atalan, ada Dwi Pranata, selanjutnya ada Nusuantara, menjadi Nusantara karena sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat-tempat tersebut. Karena adanya bencana dan peringatan dan pembersihan. Seperti itu. Karena saya sendiri itu minum pemahaman masalah itu, Mbah, karena jarang dibuka di pelajaran-pelajaran umum masalah itu, Mbah. Ternyata itu hanya dipersebar itu bahasa-bahasa setiap zaman itu berbeda-beda ya ternyata. Iya. Bahasa manusia mengalami pengembangan, perubahan karena seiring berjumlahnya populasi manusia tersebut, sesuai dengan karakter dan persifatan masing-masing. Karena putra-putra Adam jenisnya juga berbeda-beda. Terjadi pencampuran antara satu dengan yang lain. Sebab itulah sunat Tuhan yang Maha Pencipta untuk menjadikan manusia di bumi ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan tidak saling menguasai dan mengalahkan atau menghancurkan. Namun ya seperti itu tadi, perkembangan manusia banyak mengalami godaan dari bangsa setan dan bangsa iblis, sehingga merubah moral manusia tersebut menjadi rusak, sehingga harus terjadi proses pembersihan yang bisa merubah kondisi alam yang ada di bumi ini. Jadi Sang Hyang Sirah adalah sebagai suatu penggambaran awal mula induk peradaban manusia dari benua suci ini
yang ternyata suatu keniscayaan, bukan merupakan suatu kebetulan. Bahwa tempat ini ternyata masih terhubung dengan tempat suci yang ada di tempat lahirnya beliau Nabi Muhammad. Salah satu sudut yang arah ke negeri ini mungkin suatu saat akan terbuka, akan terkuak rahasia-rahasia yang ada, rahasia-rahasia yang selama ini tertutupi, dirahasiakan dan disembunyikan. Bahkan juga banyak yang diselewengkan oleh bangsa-bangsa yang tidak ingin negeri ini menjadi mercusuar dunia. Sehingga para antek-antek setan dan iblis ini merubah sejarah yang sebenarnya, merubah semua yang tidak sesuai fakta demi kepentingan mereka sendiri untuk menguasai dunia. Ditulis sejarah-sejarah palsu bahwa awal peradaban manusia bukan dari sini, tapi itu mungkin sudah kehendak Tuhan, sebagai cara Tuhan untuk menyembunyikan peradaban luhur yang di sini tersimpan. Harta benda yang tidak ternilai harganya, tidak bisa dihitung, tidak bisa dinalar oleh akal manusia saat ini, yang suatu saat nanti semua akan terkuak, akan muncul, bahkan nanti akan banyak pulau-pulau yang terbuka dari tabir dimensi, akan muncul. Tapi tunggu saja, suatu saat pasti akan terwujud. Oke, matur nuwun, terima kasih ya Mbah atas penjelasannya. Maaf jika ada kekurangan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besar. Kami ya juga minta maaf Mbah kalau menanggapi kehadiran panjenengan itu banyak kekurangan kesalahan ataupun kurang sopan nggih Mbah. Karena nggih minimnya saya belajar, jadi ya kurang adab tata krama saya itu Mbah. Tidak apa-apa. Kami sangat berterima kasih bisa dipertemukan dengan murid beliau. Monggo Mbah panjenengan undur diri, lanjutkan tugas. Terima kasih yang sebesar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pemirsa, dialog kita tadi dengan sesosok gaib yang mengaku ruh. Beliau tadi menjelaskan banyak panjang lebar makna ataupun arti dari Sahyang Sira. Beliau tadi menggarisbawahi bahwa Sahyang Sira itu adalah arti bahasa yang jelas. Kalau zaman sekarang itu namanya tempat, dimaknai tempat, karena bahasa setiap masa ataupun zaman itu berbeda-beda dengan seiring berkembangnya populasi manusia. Kami tekankan sebelum semuanya, jangan 100% percaya apa yang dikatakan Sogo ini tadi. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim mohon undur diri.
Jika banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.